Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1B jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, pada kali ini yang akan kita bahas adalah pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik dalam proses pemeriksaan TBC. Sebagian besar, kuman TB menyerang pada bagian paru. 85% dari seluruh kasus TB yang merupakan TB paru. TB atau TBC adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui droplet dari penderita TB kepada individu yang rentan terhadap penyakit. Bakteri ini adalah Bacillus tubercle yang merupakan batang ramping kurus dan tahan asam atau yang disebut dengan BTA. Sumber penyakit TB adalah berasal dari penderita tuberkulosis BTA positif pada waktu batuk atau bersin. Daya penularan TB dari penderita TB ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari paru-parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan, maka makin menular penderita tersebut. Tempat masuknya Mycobacterium tuberculosis adalah saluran pernapasan, saluran pencernaan, serta luka yang terbuka pada kulit. Biasanya ditularkan melalui droplet yang mengandung kuman tuberkel melalui batuk dan bersin dari seseorang yang terinfeksi tuberkulosis. TB adalah penyakit yang dikendalikan oleh respon imun dengan melakukan inflamasi bakteri dipindahkan melalui saluran pernapasan. Pada tahun 1995 dimulailah penanggulangan dengan strategi DOTS yang memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah komitmen politik dengan peningkatan pendanaan yang berkelanjutan, perundang-undangan, perencanaan, sumber daya manusia, manajemen, dan pelatihan. Yang kedua adalah diagnosa dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis dengan kualitas yang terjamin. Yang ketiga adalah standar pengobatan dengan 3 dukungan pasien dan pengawasan. Yang keempat adalah penyediaan obat yang cukup untuk penderita. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi sistem dengan catatan dan pelaporan yang baku. Kegiatan pemantapan mutu internal laboratorium PMI tuberkulosis merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan laboratorium TB berupa kegiatan pengecekan, pencegahan, dan pengawasan terus-menerus terhadap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik dalam pemeriksaan tuberkulosis. Baiklah, kita akan bahas satu-satu ketiga pasca tersebut. Yang pertama adalah pra-analitik. Tahap pra-analitik adalah tahapan mulai mempersiapkan pasien, pengambilan dan penanganan spesimen dahak, menerima spesimen, memberi identitas spesimen dahak, sampai penguji kualitas reagen. Yang kedua adalah tahap analitik, yaitu tahap mulai menyusun prosedur atau protap, mengolah dan memeriksa spesimen dahak sesuai prosedur tetap, memelihara mikroskop, penilaian pembuatan sediaan dengan penilaian terhadap 6 unsur menggunakan skala laba-laba yang tepat. Yang ketiga adalah pasca analitik, yaitu untuk menjamin bahwa tahapan pasca analitik sesuai dengan protap, yaitu pelaksanaan dekontaminasi alat dan bahan infeksius, serta memeriksa kembali pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standarisasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak, TB paru dibagi dalam 1. TB paru BTA positif, yang kedua adalah TB paru BTA negatif. Sedangkan dalam TB ekstra paru dibagi menjadi yang pertama adalah TB ekstra paru ringan, yang kedua adalah TB ekstra paru berat. Pencegahan penularan TB yaitu yang pertama adalah jika seseorang batuk segera tutup mulut. Yang kedua adalah membuang dahak tidak sembarang tempat menggunakan pot atau tempat yang telah disediakan. Yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi. Yang keempat, tidak memakan makanan yang bekas si penderita. Yang kelima adalah menjaga pola makan, tidur, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini untuk mengetahui pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Kita simak video yang berikut ini. Cara mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan TB. Pemeriksaan TB yang baik diawali dengan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Namun, untuk mencegah virus TB tersebar, ketika mengeluarkan dahak perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pasien sebaiknya mengeluarkan dahak sambil berdiri. Pemeriksaan dahak baik jika dilakukan di tempat yang terbuka atau yang memiliki jendela yang cukup lebar.
Hal ini untuk mencegah penularan kuman TB pada lingkungan. Kuman TB akan mati oleh sinar matahari langsung. Pasien harus berkumur terlebih dahulu agar mulut bersih dari sisa makanan. Siapkan wadah atau pot dahak yang telah disediakan oleh rumah sakit atau puskesmas. Untuk mengeluarkan dahak, tarik napas dalam-dalam kemudian tahan beberapa saat, kemudian batukan dahak ke dalam wadah atau pot yang telah disediakan. Pastikan tidak ada dahak yang jatuh atau keluar dari pot. Pastikan jumlahnya cukup banyak, minimal 1 ml, agar bisa dilakukan pemeriksaan TB dengan baik. Warna dahak yang bagus dan normal adalah kuning, kuning kehijauan, atau kuning kecoklatan. Jika bening, maka itu adalah air liur. Tutup wadah atau pot dengan rapat dan serahkan kepada petugas kesehatan di hari yang sama. Jika dahak tidak dapat keluar atau Anda mengalami kesulitan, coba lakukan di rumah saat bangun di pagi hari. Jangan ragu untuk bertanya dan menceritakan kesulitan Anda kepada petugas kesehatan. Yuk, periksa dahak untuk memantau keberhasilan pengobatan TB.
diperkenankan untuk memberikan tanda atau simbol sesuai skala IUA TLD. Gimana videonya? Udah dilihat bukan? Nah, seperti itulah gambaran dari pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Tuh, bisik kan bunyinya. Saya undur dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.